Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia Ustadz Popi Rahman MPDI, dan tak lupa teman-teman manajemen pendidikan Islam yang saya cintai. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja sumber daya manusia. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua ialah tentang pengaruh hasil evaluasi kinerja sumber daya manusia. Yang pertama ialah pengertian evaluasi kinerja sumber daya manusia. Dari pengertiannya sendiri, evaluasi kinerja sumber daya manusia ialah proses secara sistematis untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan, strategi, maupun praktik sumber daya manusia dalam sebuah organisasi maupun lembaga. Jadi, evaluasi kinerja ini ialah proses secara urut maupun secara sistematis agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan suatu lembaga yang terdahulu agar bisa memperbaiki dari evaluasi kinerja ini sendiri. Jadi tujuan dari evaluasi kinerja ini ialah untuk mengukur sejauh mana pengelolaan sumber daya manusia berhasil berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi maupun instansi, dan juga menciptakan karyawan yang produktif dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih produktif. Selain itu, tujuan dari adanya evaluasi kinerja ini ialah untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada di suatu lembaga tersebut. Jadi dengan adanya evaluasi ini, kita dapat mengetahui kelemahan yang ada di organisasi agar bisa memperbaiki untuk kedepannya, tujuan kedepannya agar lebih baik dari organisasi yang sebelumnya. Yang kedua ialah pengaruh faktor yang mempengaruhi penyampaian kinerja. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama ialah faktor kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang memiliki sifat efektif dapat memotivasi karyawannya agar menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Jadi sifat pemimpin yang memiliki sifat produktif, efektif, maka juga mempengaruhi terhadap faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersendiri. Yang kedua, kompetisi karyawan. Jadi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan suatu karyawan dapat mempengaruhi kemampuan dalam penyelesaian tugas dalam sebuah organisasi. Jadi semakin luas kemampuan maupun keterampilan, semakin besar kemampuan yang dimiliki oleh karyawan, maka semakin cepat juga penyelesaian tugas yang dihadapi oleh karyawan tersebut. Yang ketiga ialah sistem manajemen dan proses kerja. Sistem manajemen, jadi sistem yang terorganisasi dan prosedur kerja yang efisien dapat mempengaruhi dari pengelolaan sumber daya manusia dan proses kerja. Ketidakefisienan proses kerja dapat mempengaruhi dari pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Dan yang keempat ialah motivasi dan kepuasan kerja. Dari motivasi ini sendiri, jadi motivasi terhadap karyawan baik ekstrinsik maupun intrinsik itu berpengaruh langsung terhadap kinerja suatu karyawan itu sendiri. Dan juga kepuasan kerja. Semakin tinggi kepuasan kerja suatu karyawan, maka akan memberikan proses atau loyalitas yang lebih tinggi juga terhadap organisasi itu sendiri. Jadi semakin tinggi
kepuasan kerja di suatu lembaga ataupun organisasi, maka karyawan tersebut juga akan memberikan loyalitas yang lebih tinggi juga terhadap perusahaan atau lembaga itu sendiri. Dan faktor yang kedua ialah faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama dengan kondisi pasar dan persaingan. Yang kedua ialah regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, perkembangan teknologi, dan yang terakhir hubungan dengan stakeholder. Kondisi pasar dan persaingan. Jadi, kondisi pasar dan persaingan ini permintaan pasar, pengaruh permintaan pasar dan juga persaingan dapat mempengaruhi target dari suatu organisasi tersebut. Jadi apabila kita tidak menuruti permintaan pasar atau tidak menyaingi persaingan bisnis kita, maka akan memiliki mengurangi target dari suatu organisasi itu sendiri. Yang kedua ialah regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan pemerintah yang relevan, baik itu undang-undang dan ketenaga kerjaan, juga mempengaruhi dari faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja itu sendiri. Jadi apabila kita tidak menuruti aturan-aturan pemerintah, SDM kita akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja itu sendiri. Yang ketiga ialah perkembangan teknologi. Jadi adaptasi yang cepat terhadap perkembangan teknologi suatu karyawan akan mempengaruhi kecepatan dalam pencapaian kinerja. Dan juga sebaliknya, apabila adaptasi terhadap perkembangan teknologi suatu karyawan itu lambat, juga akan menjadi hambatan dari penyelesaian pencapaian kinerja itu sendiri. Dan yang terakhir ialah hubungan dengan stakeholder. Hubungan baik dengan rekan bisnis maupun pemasok dan juga mitra bisnis akan mempengaruhi kestabilan dan keseimbangan keberlanjutan suatu organisasi itu sendiri. Jadi apabila kita memiliki jaringan yang luas, pemasok bisnis yang banyak, insya Allah akan juga mempengaruhi kemajuan dari suatu program atau organisasi yang kita miliki. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.